Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Safruddin Abbas Channel dimanapun Anda sedang berada dan bahagia. Jumpa lagi dalam channel ini. Sekarang kita mengunjungi Candi Tanjung Medan. Candi ini adalah salah satu bukti bahwa di Sumatera Barat atau Minangkabau ini pernah hidup sebuah kekuasaan yang bercorak Buddha. Jadi pada kesempatan ini kita akan lihat bagaimana bentuk candi ini. Selama ini kan candi itu hanya banyak kita temui di Pulau Jawa. Kita nanti akan berbincang dengan Pak Amran Datuk Jorajo SPD MPD. Dalam skrip yang dibuat oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar, katakan Pulau Suwarnabumi atau Sumatera memiliki beberapa peninggalan dari masa klasik. Masa klasik itu maksudnya adalah masa pengaruh Hindu-Buddha. Jadi beberapa candi yang sudah cukup dikenal adalah Candi Muara Takus, itu di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kemudian Candi Bahal di Sumatera Utara. Sedangkan candi-candi yang ada di Sumatera Barat belum banyak diketahui, kecuali kalangan tertentu yang berkepentingan dengan penelitian. Nah, pengaruh Hindu-Buddha di Sumatera Barat berdasarkan bukti-bukti yang ada dimulai tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi. Itu artinya pada abad ke-13. Dalam peristiwa dalam sejarah dikenal namanya ekspedisi Pamalayu. Salah satu tinggalan budaya Hindu-Buddha berupa Candi Tanjung Medan. Letaknya 2 km arah utara dari kota Lubuk Sekaping. Tempatnya di Nagari Petok, Kinyapatan Panti, Kabupaten Pasaman. Candi ini secara geografis berada di dataran 3000 meter di atas permukaan laut, dekat Sungai Bantang Sumpur dan Pauh Gadis. Nanti para sahabat semua, kita akan lihat kondisi candi ini. Candi ini ada 6 buah bangunan tersebar pada lebih kurang 1,8 hektar ya. Candi 1, Candi 2, dan Candi 6. Ada 2 buah candi itu memang sudah rusak, kemudian ditutup lagi. Di waktu ekskavasi penggalian 2 buah candi itu, yaitu candi ketiga dan candi keempat itu dibiarkan saja, ditimbun lagi karena memang sudah rusak. Oke, kita lihat ke lokasinya. Kita lihat. Sahabat semua, ini adalah bentuk asli candi itu. Ini adalah potongan batu batanya yang memang dicetak lebih besar dari batu bata kita yang ada sekarang. Ini dia, lebih lebar, lebih panjang dan lebih lebar ini. Ini yang sudah di renovasi nih. Ini dia berbentuk altar. Menurut Pak Datuk, ini digunakan sebagai apa ini? Kalau penggunaannya kan banyak versi. Iya. Artinya berubah versi itu mungkin setelah agama Hindu atau Buddha ditinggalkan. Ada yang dikatakan topi gelanggang namanya. Gelanggang. Ada yang dikatakan sebagai apa? Sebagai istana. Tapi kalau melihat Bangunan? Iya, Hindu atau Buddha ya. Ini memang tempat mendoanya mungkin lah, ibadah mereka ini. Ke sini bukan tempat tinggal karena tidak berbentuk rumah ya, bangunan rumah tidak ya. Ini memang diperkirakan memang berhadapan begini ya. Bentuk lokasi dari pondasinya memang begini. Iya. Hanya saja mungkin rekonstruksi bentuk aslinya ke atas sudah tidak ditemukan lagi, sehingga
oleh peneliti atau yang tim yang yang bertanggung jawab memegangnya, mungkin hanya sampai di sini bisa dilihat Iya, aslinya. betul. Bagaimana bentuk aslinya mungkin sudah tidak diketahui lagi. Betul. Ada informasi candi ini sebetulnya sudah dilaporkan oleh pegawai Hindia Belanda waktu itu ke Gubernur Hindia Belanda di tahun 800-an, Kak. 1800-an. Betul itu ya? Ya betul, 1860. Sudah datang dilaporkan ke Batavia Energinastok, itu artinya majalah Hindia Belanda. Iya. Peninggalan itu oleh Bos. Pandai Bos. Termasuk Candi Pancahan di Tarung-Tarung. Masih ada juga ya? Nah, masih. Hanya Dari Bata juga? dari Bata juga. Bangunan bersama, tapi kondisinya lebih parah dari ini. Beda dengan Candi Jawa itu batu ya? Nah, kalau Candi Jawa nampaknya rata-rata lebih dari batu. Iya. Candi yang di Pancahan itu sampai sekarang masih tetap terpendam bawah tanah, belum pernah dipugar. Kecuali hanya Tapi sebagai- Pak Datuk sudah pernah ke sana ya? sudah. Oke. Jadi fungsinya memang untuk upacara keagamaan. Kalau menurut perkiraan Pak Datuk, orang yang menggunakan ini tentu tidak jauh. Iya. Nah, menurut perkiraan Pak Datuk, di mana orang yang menggunakan ini? Artinya masyarakatnya tinggal di mana? Memanfaatkannya. Ya. Ya kalau masyarakat memanfaatkannya berdasarkan cerita turun temurun Ya. Nah, karena orang di sini mengatakan ini Candi Putih Sangkar Bulan, Putih Sangkar Bulan, ya. Biaro Putih Sangkar Bulan. Biaro ya. Itu penamaan orang Tepata. Kalau Biaro ini berarti budaya. Nah, Buddha. Jadi kalau kita baca, kita tanya-tanya masyarakat sekitar sini, Hmm. siapa Putih Sangkar Bulan? Ternyata ramai yang mengaku ketika Putih Sangkar Bulan. Itu boleh dikatakan hampir semua orang yang suku Mandailing atau karena Popo, kan dulu Pulau ada Popo, Ampu, Mandailing kan. Ya. Jadi rata-rata orang Mandailing mengaku keturunan Putih Sangkar Bulan. Ya. Itu otomatis kalau kita ke Surya ini termasuk salah satu komunitas yang besar di Rau dari keturunan Putih Sangkar Bulan ini. Nah, itu berdasarkan literasi atau cerita-cerita yang kita baca. Berarti keluarga kerajaan lah yang memelihara ini ya. Oke Pak Datuk, kita berpindah tempat sedikit. Kita berpindah tempat ke ujung sana sedikit. Pak Datuk, itu nampaknya agak berbeda bangunan itu. Ada seperti berlumut ya. Apakah itu yang aslinya dulu? Ya kalau kita lihat foto-foto pemugaran ya, Ya. itu ketika pengupasan, memang itu yang aslinya, itu yang masih utuh waktu itu. Dan itulah dapat diketahui bahwasanya ini betul-betul bangunan candi karena reliefnya kan masih kelihatan jelas. Iya. Dari situ menurut ahli ini betul-betul candi yang sebagai tempat belakang agama Hindu. Bahkan mungkin sudah diuji kadar asam amino ya, Kemungkinan juga. yang ada di lengket di batu bata ini. Ayo Batu, kita pindah lagi. Dua candi berikutnya dari 6 candi itu kan 2 tadi di tempat semula pertama kita lihat. Nah, 2-nya lagi nih, satu ini ya ini, satu lagi di sana. Kita akan lihat yang di sini dulu. Nah ini kalau dari dekat ini candinya. Ini agak kecil ya Pak Datuk dari yang tadi. Iya, kecil ukuran. Kan nampak masih bangunannya masih utuh. Ya. Masih utuh, yang belum dipugar, belum ada apa-apa kan. Ya. Kecuali yang Ini nampaknya dasarnya utuh semua ya. Sampai ke ujung sana utuh. Kita lihat ke sana. Sampai ke ujung sana ya. Nampaknya memang ada segi 4, kemudian ada mungkin ini jenjang ya sepertinya. Tangga ya. Ini asli nih sahabat semua yang di bawahnya itu asli, itu asli. Yang ditunjuk oleh Pak Datuk itu asli itu. Bisa lihat kan Pak Datuk, pegang Pak Datuk. yang aslinya ini. Ini. Kecuali yang di atas ini memang ada bentuk apa asli tenggara. Ya betul. Di bawahnya asli. Ya, begitu sahabat semua. Candi ini memang keren ya. Jadi di luar Pulau Jawa atau di luar Sumatera Barat itu sangat sedikit ditemukan candi.
Di antara yang sedikit itu nih yang di Panti ini, yang di Tanjung Medan ini. Ini adalah candi ketiga, kita lihat yang terakhir. Ayo Pak Datuk, ayo. Pak Datuk, ini begini hebat komplek candi ini. Pasti ada prasasti pendukungnya atau berita tertulis. Bisa ke sebelah sana kita Pak Datuk ya. Pasti ada, mungkin tidak ya. Pasti ada. Dari literasi yang kita baca. Ya. Ya. Ketika bos sampai di sini, Bos ini adalah Pandai Bos. kurang juga paham. Ya. Entah beliau. Bos ini berarti pejabat Hindia Belanda ya. Entah beliau yang mengadakan penggalian atau orang sebelumnya, kita juga tidak tahu. Ya. Tapi di sini ditemukanlah lempengan emas Di bentuk teratai di bangunan ini Oh ya. Di tahun di tahun 18 sekian itu. ya 1860 atau 70-an itu ya. Tapi kemungkinannya juga sudah didapat sebelumnya, Pak tidak tahu pasti. Iya iya iya. Tapi bos menceritakan bahwasanya di lempengan emas itu bentuk teratai menceritakan tentang dewa-dewa mata angin. Dewa mata angin. Om Amoghasida Padhum, Iya. Om Ratu Sambawa Padhum. Nah, dari situ Bunyi mantranya. Iya 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 ya. Jadi dari literasi itu makanya para ahli mengatakan itu peninggalan agama Buddha. Dari Trayana. Iya. Itu kayak mungkin Pak. Oke. Berarti memang ini bukan main-main ya. Iya. Ini memang sebuah kekuasaan besar yang mendirikan ini. Iya. Hanya saja mungkin sampai sekarang belum kita temukan bukti-bukti tertulis pendukung lainnya untuk mengungkap misteri kerajaan apa yang miliki ini. Kalau menurut Rambo ada sebenarnya. Ya. Menurut Rambo kan nama kerajaan di atas angin. Kerajaan di atas angin. Menurut Rambo. Iya ya. Nah, Secara ilmiah tidak bisa kita. Belum kita tahu apa nama kerajaan sebenarnya. Oke. Sip. Makasih Pak Datuk. Oke. Ya, Pak Datuk. Kita mau tanya penjaga makam ini. Juru pelihara. Juru pelihara ya. Ini adalah Pak Adi, juru pelihara Situs Tanjung Medan. Situs Tanjung Medan. Pak Adi bisa ceritakan tentang situs ini yang Bapak ketahui. Maksudnya Pak? Cerita masyarakat di sini tentang ini. Kalau cerita masyarakat itu ada dua versi. Ya. Yang versi pertama itu berkaitan dengan adanya cerita Putih Sangkar Bulan. Kalau yang kedua, sepengetahuan arkeologi, dalam penelitian arkeolog itu cerita dianggap dengan cara mengada-ngada. Dan sampai sekarang belum ada kejelasan yang pasti. Ya. Cuman di dalam sejarah dengan adanya penemuan candi yang ada di Tanjung Medan sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat setempat. Kedua mungkin dari adik-adik mahasiswa yang sangat menguntungkan untuk tindak penelitian. Ini mulai dibangun, dipagar, dipelihara seperti ini mulai tahun berapa Pak Adi? Awal ekskavasi itu tahun 1991. Oh 1991 ya. Sebelumnya ini memang masyarakat sudah tahu juga ya? Tahu, sudah mengenal dari tahun 80-an masyarakat setempat sudah mengenal. Ini Bahwasanya di sini ada candi. cerita-cerita orang di tahun awal 70-an ini setinggi inikah atau di dalam apa? Penemuan awalnya itu berupa gundukan. Gundukan. Tanah ya kan. Iya. Ekskavasi setelah pembugaran tahun 92 pembugaran sampai tahun 98. Berarti dalam tahun 91 itulah sudah nampak badannya ini ya. Beberapa sisi sudah ditemukan. Untuk bangunannya berarti ini menyatakan candi kan. Iya. Menggambarkan di sini ada candi.
Ya. Kira-kira Pak Adi setinggi apa dulu gundukan? Kalau gundukan yang Candi 4 berukuran setinggi 2 meter lah. Dari posisi sekarang. Ya, posisi yang sekarang sekitar 2 meter. Cuman yang Candi 1 itu gundukannya setinggi 7 meter. 7 meter ya. Iya. Udah betul ditemukan? Waktu pengupasan irigasi Pantirau. Ditemukan secara tak sengaja. Secara tidak sengaja dikorek oleh eskavator, Nampak. lah. Pas korekan itu udah susunan bata. Ya. Jadi ketinggiannya waktu itu 7 meter. 7 meter ya. Seperti pikiran kita. Nah, Persis itu. Persis seperti candi Buddha umumnya, dia minimal 7 meter. Nah, minimal 7 meter. jadi karena Pak Adi asli sini kan, tentu tahu lebih jelas. Ya Pak dia. Lebih jelasnya itulah kita mengenal sejarah candi ini dari tahun 84. Sudah ada cerita dari nenek-nenek, ya kan? Sudah ada candi, main ke situ, tempatnya ada. Ya secara Bahasa kampungnya Pesati. Kerak apa? secara kepemilikan ini termasuk ulayat siapa? Ulayat dari orang Kayu Batuan. Betul orang. Itu di mana? Suku Suku Mai. Mai. Mai itu Bagian dari orang. bagian suku induknya apa? Besarnya. Suku Indonesia Mandailing. Mandailing ya. Masih dari pohon Mandailing nama dia. Kali ini kan di cabang-cabangnya nih. Oke Pak Adi, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih banyak Pak Datuk ya. Sahabat semua, itulah kunjungan kita kali ini ke Tanjung Medan. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan orang-orang hebat ini yang mengerti tentang sejarah masa lalu kita. Kita tahu sekarang kan Sumatera Barat ini orang Muslim ya. Nah, kita harus tahu juga sebelum Muslim itu ada Hindu dan Buddha. Nah, maksudnya adalah kita harus menjaga kerukunan ya. Harus kita ingat bahwa nenek kita ini memang itu agamanya dulu. Jangan Hindu Buddha, jangan marah benci sama mereka ya. Nah, harusnya kita harus menjaga kerukunan karena nenek kita itu dulu. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.